Baik Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Saya percaya bahwa kita mengucap syukur untuk 1 tahun Tuhan yang memimpin setiap langkah kita. Amin. Kalau kita kuat, kita sehat sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya bersama-sama kita akan bersuka cita. Romo juga sudah hadir di sini untuk menyampaikan pesan Natal. Dan saya percaya bahwa sukacita sepanjang tahun kita ada di sini. Kita mau bersyukur bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau berdoa bersama-sama mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Penyertaan Tuhan ajaib dan sempurna buat kami. 11 bulan kami lewati, kami sudah di penghujung tahun 2025. Tangan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tangan Tuhan tidak pernah lepaskan kami. Kami sehat, kami kuat, kami boleh menikmati hidup dengan anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan hari ini kami mau merayakan Natal bersama-sama, bersuka cita karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau datang menyembah Tuhan dan kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan. Boleh kita kasih tepuk tangan yuk buat kebaikan Tuhan yang nyata. Silakan duduk kembali. Makasih Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. And all my days have been held in your hand. From the moment I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Mari sama-sama yang katakan. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Ya sama-sama di hadapan Tuhan. I love you Lord. I love you Lord. Of your mercy never fails me. All my days have been held in your hand. From the moment I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Yo sama-sama. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yo sama-sama katakan. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Yuk sama-sama katakan. And all my life you have been faithful. Amen. And all my life you have been so good. With every breath that I am in. Sama-sama I will sing of God. Bapak Ibu sekalian katakan. And all my life. Sama-sama, come on. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am in, I will sing of the goodness. Sekali lagi yuk sama-sama. And all my life, all my life you have been faithful. And all my life, all my life
of the goodness of God. I will sing of the goodness. Sekali lagi sama-sama, I will sing of the goodness of God. Oh, semua anugerah-Mu. Bolehkah sama-sama kita sembah Tuhan malam hari ini? Terima kasih Tuhan, Tuhan yang menyertai kami, tangan Tuhan yang menuntun kami sampai hari ini. Thank you Jesus, it's only by your grace. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Malam ini kami ada, semua karena cinta-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. How great. Sama-sama is our God. Is our God. Sing with me, how great. Sing with me, how great is our God. And always sing, and always sing, how great, how great is our God. Sekali lagi yuk, sama-sama katakan how great. How great is our God. Sing with me, how great. Sing with me, how great is our God. And all we see how great. And all we see how great. How great is our God. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu katakan sama-sama di hadapan Tuhan. How great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, and all we see, how great is our God. Boleh angkat kedua tangan kita sama-sama malam ini. How great is our God. How great, amen, is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, and all we see, how great is our God. Sekali lagi, how great is our God. How great, amen, is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. Say, how great, amen, is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. And all we see, how great, and all we see, how great, and all we see, how great. Sekali lagi, and all we see, how great, and all we see, how great is our God. Boleh kita berikan tepuk tangan yang buat kebaikan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Saya percaya kita mengalami yang namanya kebesaran Tuhan yang ajaib. Amin. Boleh salaman kiri kanan dengan sukacita, dengan senyum katakan, kita orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan yang ajaib. Wow. Segala bangsa bersukacita untuk lahirnya Raja Damai, namanya Yesus Kristus Tuhan. Segala bangsa bersukacita, bersyukur memuliakan Tuhan. Ayo tepuk tangan.
tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Hey. Ayo sama-sama katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Hey, ayo lagi sama-sama. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama angkat dua tangan sama-sama katakan. In excelsis Deo, in excelsis. Sekali lagi Gloria, Gloria in excelsis Deo. Tepuk tangan lagi sama-sama di hadapan Tuhan. Malam ini bersukacita karena kebaikan Tuhan. Yes, tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria, oh, Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Bapak Ibu katakan Gloria. In excelsis Deo. Bisa lebih baik dari ini katakan Gloria. In excess. Sekali lagi sama-sama Gloria. Come on. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Yeah. Sebab Tuhan baik. Sama-sama katakan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lagi sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Bapak Ibu katakan, for the Lord is good. Sama-sama. Is good. Lagi, for the Lord is good. For the Lord is good. Yes.
For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Lagi, for the Lord is good, for the Lord is good, yeah. For the Lord is good, yes. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Lagi sama-sama. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, yeah. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Sekali lagi, for the Lord is good, for the Lord is good, oh, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. Sama-sama. For the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. Sekali lagi. For the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kami bersuka cita untuk kebaikan Tuhan yang kami nikmati. Kami mau datang sekali lagi, mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya biar menjadi perenungan buat kami di momen Natal ini. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami ingat bagaimana Tuhan yang lahir buat kami. Engkau penyelamat dunia. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sekali lagi sama-sama katakan kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Sama-sama kaulah Allah. Kaulah Allah yang ku sembah, yang ku sembah. Katakan kemuliaan, kemuliaan bagimu, amin, di tempat maha tinggi. Mari katakan sama-sama kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah, Kaulah Allah, sama-sama yang ku sembah. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha
tinggi. Kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu di tempat maha. Sekali lagi yuk sama-sama katakan, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan bagi di tempat. Dan malam hari ini kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Ini tangan-tangan yang terbuka, menikmati semua anugerah Tuhan. Ini tangan-tangan yang menyembah, menikmati semua karya Tuhan yang ajaib. Kami menyembah dari hati yang mengasihi. Ini penyembahan dari hati kami Tuhan. Makasih Tuhan. Oh come let us adore. Oh come let us adore. Oh come let us adore Him in Christ. Mari angkat tangan sama-sama katakan, oh come let us. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh come let us. Oh come let us adore Him in Christ. Sekali lagi sama-sama di hadapan Tuhan. Oh come let us adore Him. Oh come. Kami silakan Romo untuk bisa menyampaikan pesan Tuhan. Silakan Romo. Oh come let us adore. Oh come let us adore Him in Christ the Lord. Oh come let us adore Him in Christ the Lord. Oh come let us adore Him in Christ the Lord. Kami berterima kasih padamu Tuhan, Engkau mempunyai waktu bagi kami. Ketika kami berhimpun di akhir tahun ini, yang kami lihat, kami pandang hanyalah putramu Yesus yang lahir bagi kami. Ia sebetulnya lahir dalam palungan hati kami. Siapkan hati kami Tuhan, agar menjadi hati yang layak untuk menerima Dia. Ia adalah tanda senyummu bagi dunia. Damai, sukacita memenuhi relung hati kami, memenuhi semua perkumpulan ini dan memenuhi seluruh dunia. Amen. Tuhan, datanglah, kami menantikan Engkau lewat kelahiran Yesus Kristus Putramu. Tuhan, bukalah hati kami untuk melihat apa yang Kau kehendaki dengan kenangan akan kelahiran Putramu. Tuhan, restuilah kami dalam sukacita malam hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Perkenalkan, saya Aloysius. I am just a simple priest and working at the Simple Parish in Catholic Church di Tanah Abang 2. Satu gereja kecil di sana.
Saya berdiri di sini saya merasa sangat besar karena berada di antara orang-orang yang besar-besar, dan saya di sini alasannya hanya karena Mr. Fofo ini mengundang saya. Beliau adalah saya adalah salah satu dari sahabatnya dan hanya ingin bersama-sama kita malam hari ini. Perkenankan saya sebelum kita masuk pada peristiwa sukacita dan kegembiraan kita yang ada di balik ornamen-ornamen Natal di atas meja Anda. Dengan pakaian yang khas, nuansa yang khas. Hanya satu kata mengungkapkan itu, romantika Natal. Karena Tuhan bukan lagi sebuah kekuasaan, tetapi Tuhan adalah nyata yang hadir dalam manusia lemah. Natal adalah saat di mana kita melihat bahwa Tuhan datang memberikan senyumnya bagi dunia dan manusia. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih. Ketika kita menggabungkan suara kita bersama puji-pujian di awal tadi. Bersama dengan worship leader kita. Kita hendak bersama-sama bernyanyi bersama. Para malaikat, para gembala yang dengan sukacita mengucapkan Gloria in excelsis Deo. Hanya bagi kemuliaan Tuhan di surga. Damai dan sukacita itu hadir di bumi. Tetapi damai dan sukacita ketika kita lihat lewat ornamen-ornamen Natal pada malam hari ini mengingatkan kita, ibu bapak, saya berdiri di sini untuk mengatakan satu hal, bukan sekedar romantisme Natal, tapi kita diajak untuk masuk melihat imperatif dari Natal. Ada romantika Natal, ada imperatif Natal. Imperatif Natal inilah yang hadir sebagai sebuah perintah bagi kita, transeamus, bermigrasilah. Bukan sekedar terbatas pada sebuah kandang di Bethlehem, tetapi transeamus utque Jerusalem. Karena nasib anak yang lahir di dalam kandang ini ditentukan oleh para tetua, hukum dan penguasa di Yerusalem. Disitulah masa depan keselamatan kita terbentang. Bila saya refleksi ini dalam perspektif kitab suci secara umum, maka imperasi Natal berisi dua hal. Satu, Allah begitu mengasihi dunia sehingga ia memberikan putranya yang tunggal kepada kita. Itulah rangkuman dari seluruh isi kitab suci. Verbum caro factum est et habitavit in nobis. Bahasa Latin berarti sabda itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Tapi di sisi lain, ada kecenderungan lawatan Allah dipunggungi oleh manusia lewat perilaku antagonis. Perilaku-perilaku anomalis yang bukan mengikuti arus kedatangan Tuhan, tetapi menentang kedatangan Tuhan. Maka romantika dan imperatif Natal ini mengundang kita untuk melihat garis linear manusia yang kontradiktif. Nabi Yesaya telah mengatakan, tunggul Isai akan mengeluarkan tunas dan taruk yang keluar dari pangkalnya akan berbuah. Kalau kita tarik secara linear, maka narasi keselamatan dalam kitab suci terbentang antara pohon Firdaus dan pohon salib. Perhatikan ibu bapak, di pohon Firdaus manusia pertama Adam dan Hawa melihat buah dari pohon itu, tertarik untuk memakannya dan ingin menjadi sama dengan Tuhan. Tetapi di pohon salib, Tuhan memandang manusia dan mau menjadi sama seperti manusia. Mengambil kemanusiaan kita, kerapuhan kemanusiaan kita. Jadi, dikala kita menantikan sang putra yang lahir, marilah kita bertanya, sudahkah Anda membersihkan palungan hatimu? Sebab hati kita hati yang kontroversif. Hati yang kadang-kadang melawan gerak imperialisme.
hati yang melawan, yang mau untuk tergoda seperti manusia pertama. Imperatif ini mengundang kita untuk mengikuti Ia. Karena kejatuhan manusia pertama dipulihkan oleh Adam yang baru, yaitu Kristus sendiri. Ibu Bapak, Pak Fofo mengirimkan kepada saya satu ayat dari surat Yakobus. Saya merenungkan hal ini berhari-hari, Pak Fofo. Dan kebetulan saya merasa cocok dengan sebuah goresan saya. Di akhir tahun, apa yang harus kita perbuat? Ibu Bapak, Yakobus 1 bab 17 ayat bab 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Mendalam sekali ini. Dari sinilah kita berefleksi. Seberapa layakkah saya berdiri di akhir tahun ini untuk melihat ke depan. Seberapa banyak rahmat yang kau terima. Seberapa banyak syukur yang telah engkau panjatkan. Sebab sesungguhnya syukur adalah kata kunci untuk membangun jembatan pengharapan di tahun yang akan datang. Perkenankan saya baca satu goresan kecil saya tentang rejeki. Apa itu rejeki? Apa artinya bersyukur atas rejeki? Kalau rejeki itu datang karena kerja keras, seharusnya tukang bangunan itu orang yang paling kaya. Kalau rejeki datang karena waktu kerja, seharusnya pemilik warung kopi, warteg 24 jam itu adalah orang yang paling kaya. Kalau rejeki itu datang karena kepintaran, seharusnya profesor yang paling kaya. Kalau rejeki datang karena dihormati atau wibawa yang Anda miliki, maka presiden yang paling kaya. Kalau rejeki datang karena wangsit, maka dukun dan para peramal yang paling kaya. Tapi lihatlah kehidupan ini dengan nyata. Siapa yang diberikan rejeki? Dari mana datangnya rejeki? Rejeki adalah dari hati yang tahu bersyukur. Hanya hati yang tahu bersyukur. Apa itu udara? Napas, kesehatan, lingkungan, alam lestari, taman bunga, sungai yang mengalir. Semua itu tersedia. Maka kerusakan alam dan bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara adalah anomali dari keharmonisan yang merongrong rasa syukur itu. Hati yang bersyukur akan menuntunmu untuk bertindak praktis terhadap mereka yang menderita dan berkekurangan saat ini. Hanya hati yang bersyukur tahu apa pentingnya keluargamu, apa pentingnya kakak dan adikmu, orang tua, persahabatan, hubungan bisnis, hubungan kerja. Hanya hati yang bersyukur yang memahami itu. Hati yang bersyukur akan berteriak terhadap kepalsuan-kepalsuan yang dibangun di dalam human relationship. Di dalam kehidupan keluarga. Di dalam kehidupan pertemanan yang dilandasi oleh kepentingan-kepentingan. Yang dilandasi oleh keuntungan-keuntungan belaka. Orisinalitas hidup hilang karena manusia dilanda kepalsuan hidup. Ingat kata orang bijak. Seorang suami terlihat aslinya ketika dia menjadi kaya. Seorang istri terlihat aslinya ketika suaminya jatuh miskin. Seorang anak terlihat aslinya ketika orang tuanya menjadi tua. Seorang saudara terlihat aslinya ketika berbagi warisan. Dan seorang sahabat terlihat aslinya dikala Anda berada saat kesusahan. Dan seorang beriman terlihat aslinya ketika engkau diterpa pencobaan-pencobaan. Saudara-saudariku yang terkasih, di manakah engkau berdiri? Saya hanya ingin menegaskan, hati yang bersyukur adalah hati yang bisa
membuka matamu untuk melihat sengkarut kehidupan dan relasi kita seperti mata lebah, bukan mata lalat. Lalat kau taruh di taman bunga yang indah sekalipun akan terbang pergi mencari di mana ada sampah. Tetapi lebah kau taruh di tempat sampah sekalipun akan terbang mencari di mana ada bunga. Hati yang bersyukur mengerti betul bahwa hidup bukanlah perjuangan engkau menghadapi badai, tetapi bagaimana engkau menari di tengah hujan. Maka percayalah, seseorang yang terlihat kuat adalah dia yang dibentuk oleh guyuran deras masalah-masalah hidupnya. Sebab seringkali hidup tidak mengenal kompromi, hidup itu di atas asas keadilan. Hati yang bersyukur, yang bisa melihat masalah untuk diproses, bukan untuk diprotes sesulit apapun. Sebab itu, hati yang itu akan membawamu untuk mensyukuri nikmat sekecil apapun. Hati seperti itu akan membawamu untuk mengumandangkan kepada setiap orang. Aku punya banyak kekurangan seperti bintang di langit. Hanya sedikit kebaikan seperti matahari. Tetapi dikala matahari bersinar, bintang tidak kelihatan. Aku akan bersyukur bahwa kelebihanku mungkin sedikit. Tetapi bila itu kusinarkan, kekuranganku akan tak terlihat. Hati yang bersyukur itu pada ujungnya mengakui bahwa rejeki hanya datang dari Tuhan. Alam, persahabatan, keluarga, Tuhan yang memberi. Jangan kejar jumlahnya, tapi kejarlah keberkahannya. Keberkahan itu hanya ada pada satu kata, titipan. Semua ini hanya titipan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan bukan lagi perhitungan matematis, tapi algoritma. Mari kita berpikir sejenak. Ketika Yesus lahir, kita menyambut kelahirannya, Allah menawarkan kepada kita sebuah kebaikan, kasih yang tiada bandingnya. Allah yang merendahkan diri, Allah yang mengambil bentuk hidup sederhana seperti kita manusia. Kecuali dalam hal dosa. Maka kita percaya, bukan kepada Tuhan yang bertanya kepada kita 5 tambah 5 sama dengan berapa. Tapi kita percaya kepada Tuhan yang bertanya kepada manusia, 10 adalah berapa tambah berapa. Saya ulangi. Kita bukan percaya pada Tuhan yang bertanya 5 tambah 5 sama dengan berapa. Tapi kita percaya pada Tuhan yang bertanya 10 adalah berapa tambah berapa. Karena ketika Tuhan bertanya 5 tambah 5, semua orang tahu 10. Tapi ketika Tuhan bertanya 10 adalah berapa tambah berapa, orang sana menjawab 8 tambah 2, yang sana menjawab 7 tambah 3, yang sana mengatakan 1 tambah 9. Terserah jawaban Anda. Tetapi harus terarah kepada kesempurnaan hidup kita. Yesus lahir datang untuk menyempurnakan hidup kita. Bukan menjadi orang-orang di bawah kuasa takluk kebinasaan dosa dan kuasa jahat, tetapi menjadi sempurna di mata Allah. Karena itu, ingatlah, ada suka duka, untung malang, sehat sakit 2025. Apakah yang akan terjadi pada 2026? Bila engkau tahun ini diberikan rejeki 7, ingat ada 3 kesempatan lain yang terbuka di tahun yang akan datang. Bila engkau diberi sehat 7, ingat potensial sakit ada 3. Tapi 7 tambah 3 adalah kesempurnaan Tuhan. Sehat sakit, untung malang, suka dan duka. Bila engkau diberi talenta 8, apakah engkau telah memberikan 2 dengan cuma-cuma? Karena ketika engkau melengkapi jumlah itu, engkau menyempurnakan hakikat Tuhan yang menghendaki kita menjadi manusia yang sempurna. Ini sebuah umpama, tapi tambahkanlah sendiri keberkahan itu dalam rasa syukur. Tuhan Maha Sempurna tidak pernah bertanya 5 tambah 5 berapa. Tapi dia bertanya 10 adalah berapa tambah berapa. Akhirnya ketika kita masuk kepada tahun yang akan datang,
tahun yang kita sambut di 2026, banyak orang susah untuk namanya move on. Banyak orang tidak bisa melangkah dengan bebas karena hati mereka terhambat oleh satu hal. Luka hati. Susah untuk memaafkan. Hidup itu seperti rimba dendam dan amarah yang bercokol terus menerus. Akhirnya mereka terhambat rasa syukurnya untuk masuk ke tahun yang akan datang. Dan biasanya yang melukaimu adalah yang mencintaimu. Yang mencintaimu adalah yang melukaimu. Jadi hanya ada 3 cara untuk memaafkan. Jangan tuntut keadilan. Mintalah keadilan. Semua yang terluka karena merasa tidak adil. Tetapi keadilan, kata Amsal, milik Tuhan. Yang kedua, pikirkanlah apa yang Tuhan kehendaki padamu hari ini dan besok jauh lebih bermakna daripada engkau terikat pada kejadian di masa lampau. Dan yang ketiga agak berat, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Orang yang menjahati hidupmu, Tuhan Yesus bilang doakan dia. Kalau ini mampu kita tanam dalam diri kita, setengah dari tahun yang akan datang telah kita lewati. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang kita perlu belajar dari alam. Manusia, ikan membutuhkan air, hidup dari air. Tapi air yang merebusnya. Daun membutuhkan angin, tapi angin yang merontokkan daun itu. Manusia hidup dari tanah, tapi tanah yang menguburnya. Lalu kita bertanya, Tuhan, di manakah engkau ketika aku mengalami ketidakadilan? Kenapa orang yang jahat itu hidup berbahagia, sedangkan aku yang menjadi korban hidup dalam penderitaan? Yang mencintaiku, yang melukaiku, engkau membiarkan semua ini terjadi? Ibu bapak saudara-saudari, pikirkan lebih banyak lagi. Alam bersabda kepada kita, bukan air yang merebus ikan, tetapi api yang mendidihkan air itu. Bukan angin merontokkan daun, tetapi musim yang menghembuskan angin itu. Bukan tanah mengubur manusia, tapi kematianlah yang menjemputnya. Maka masalah bukan pada orang yang mencintaimu, yang melukaimu, tetapi ada pada amarah, dendam, dan ekspektasi berlebihan. Mari kita belajar dari alam. Kita tidak bisa menyalahkan takdir, sebab itu adalah konsekuensi dan pilihanmu sendiri. Marilah kita stop untuk menuntut keadilan semu dan juga menuntut orang lain. Berpasrahlah, ikhlaskan segala sesuatu yang terjadi, biar 2026 tahun yang memberikan pengharapan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Romo Aloysius. Terima kasih Romo untuk pesan firman Tuhan. Yang saya dapat malam hari ini adalah mari bersyukur untuk 2025 yang sebentar lagi kita akan akhiri. Tapi kita juga bersyukur untuk 2026 yang akan kita sambut. Apapun yang ada di depan kita tetap berjalan lurus, kata kita punya Tuhan yang besar. Amin. Karena kita punya Tuhan yang sanggup bahkan terus memegang setiap tangan kita. Sekali lagi terima kasih Romo. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Romo yang sudah sampaikan pesan Natal buat kita malam hari ini. Dan sudah hadir bersama-sama dengan kita seorang yang diberikan Tuhan karunia yang luar biasa. Talenta Tuhan yang luar biasa. Ibu Leasi Manjuntak akan menyembah Tuhan bersama-sama dengan kita malam ini. Boleh kasih tepuk tangannya kurang? Wow. Dan malam ini biar pujian ini boleh mengingatkan kita kembali lahirnya Raja Damai. Shalom. Shalom ladies and gentlemen, Bapak Ibu semuanya. I'm very honored to be here. Thank you for asking me to come, Pak Hari Kulukmito, Ibu Lina. Tonight is a special night because we not only celebrate our lives, but our lives because of Jesus who came and saved us all. So this is a song that
could help us all reflect that night, that special night, di mana karyanya itu awal terjadinya, sehingga kita semua bisa menikmati hidup kita dan bisa menikmati keselamatan yang Dia berikan. So thank you very much Pak Fofo Sariatmaja for being my pianist tonight. I'm very, very honored. Pak Fofo, boleh tepuk tangan dong? So please enjoy this song. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Truly He taught us to love one another. His law is love, and His gospel is peace. Now chains shall He break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus
Simanjuntak. Give Thank you, applause to Papa. her. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Lea Simanjuntak yang sungguh indah mempersembahkan kidung pujian buat kita semua dan buat Tuhan secara khusus malam ini kita berikan. Dan hari ini juga Pak Fofo dan Bu Susi akan menyembah Tuhan bersama-sama dengan kita. Boleh kita kasih tepuk tangan, seorang anak telah lahir. Seorang anak lahir untuk kita. Seorang putera diberikan, Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nasihat ajaib, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan,
Kita berikan tepuk tangan yang terbaik sekali lagi buat Tuhan. Saya percaya bukan hanya di Natal kita menyambut kelahiran Juru Selamat. Tapi setiap hari kita sambut dia di hati kita. Supaya kita menghadapi 2026 nanti dengan ucapan syukur. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami serahkan Romo Alisius untuk mengakhiri dengan doa berkat. Dan saya percaya bahwa hari ini kita semua sudah diberkati dengan praise and worship. Juga firman Tuhan yang Romo sampaikan. Dan hari ini kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Dan saya percaya kita berfellowship, kita sudah terima berkat yang sempurna yang datang dari Tuhan yang memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mau angkat kedua tangan kita. Nanti Romo akan mengakhiri dengan doa berkat. Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur malam ini Engkau mengundang kami untuk beracara bersama-sama, mengungkapkan sukacita kami menyambut kelahiran Kristus Putramu. Dengarkanlah semua pengharapan dan doa kami. Tuhan, terimalah pujian malam hari ini sebagai ungkapan iman kami bahwa Engkau selalu hadir memberikan damai dan sukacita bagi kami. Berkatilah kami sekalian, semua orang yang datang ke tempat ini untuk memberikan damai dan sukacita satu sama lain. Berkatilah hidangan yang kami santap, berkatilah seluruh rangkaian acara kami malam hari ini. Berkenan bagimu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. This is My soul, my Savior God to thee. Mari angkat tangan sama-sama katakan how great thou art. How great thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Romo Alisius, Bapak Fofo, Ibu Susi, dan juga Marlon untuk Christmas praise and worship yang begitu indah. What a wonderful, beautiful way to begin the evening.